Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dengan sebagaimana mestinya. Nah, pada hari ini Bapak akan membahas tentang bab pertama, yaitu tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, ini adalah merupakan kenyataan yang kita alami nanti setelah kalian lulus dari kelas 12 SMK, di mana kalian akan mendapatkan satu pemikiran bahwa ada sebagian teman-teman yang memang ingin langsung bekerja setelah lulus dari SMK. Karena apa? Karena biasanya orang yang masuk SMK itu ingin langsung dapat pekerjaan. Nah, sebelum kalian masuk ke pekerjaan tersebut atau masuk ke suatu lembaga tertentu, maka kalian harus membuat sebuah surat, yaitu surat lamaran pekerjaan namanya. Nah, sebelum kita membahas mengenai surat lamaran ini lebih jauh, maka kita akan lebih dahulu memahami tentang arti surat itu sendiri. Apa itu surat? Ya, surat itu adalah sebuah alat komunikasi yang ditujukan kepada seseorang dengan orang lain, ya, untuk mencapai tujuan tertentu, ya. Kan tadi berkenaan dengan lamaran pekerjaan, maka penulisnya adalah orang yang membuat lamaran pekerjaan, kemudian ditujukan kepada siapa? Kepada lembaga atau instansi tertentu yang merupakan pekerjaan yang akan kalian lamar pada posisi tersebut. Nah, kemudian surat ini juga, kalau kita membahas mengenai surat secara umum, maka ini adalah berisi tentang kabar berita. Biasanya kalau yang namanya surat itu pasti ada yang namanya kabar berita, ya. Kabar berita apa? Macam-macam kabar beritanya, ya. Bisa itu tentang pernyataan bahwa seseorang itu mendapatkan beasiswa. Kalau seandainya kalian kelas 12, biasanya kalau memang seandainya kalian memiliki prestasi atau memiliki satu keahlian tertentu, maka kalian biasanya bisa dibuatkan surat pernyataan bahwa kalian adalah siswa atau siswi yang termasuk siswa-siswi teladan atau mungkin bisa juga berprestasi. Nah, kemudian juga surat pernyataan ini juga bisa berupa pernyataan bahwa kalian adalah seorang siswa atau siswi di SMK Syahid. Contohnya seperti itu. Ya, kalau kalian ingin melamar suatu pekerjaan, kemudian kalian masih dalam tahap sekolah, ya, atau mungkin bisa juga pekerjaan tersebut adalah pekerjaan online biasanya. Ya, kalian bisa membuat atau diminta membuat surat pernyataan bahwa kalian adalah siswa-siswi, ya, yang terdaftar di sekolah menengah kejuruan yaitu SMK Syahid. Nah, surat pernyataan ini juga bisa berupa surat pernyataan bahwa kalian adalah seorang yang baik. Ya, biasanya itu surat pernyataan kelakuan baik dari mana? Dari kepolisian. Ya, bahwa kalian tidak terlibat satu kejahatan atau kriminal apapun, sehingga kalian tidak track record bahwa kalian itu adalah orang yang memiliki track record yang kurang baik atau jahat seperti itu, tapi kalian adalah orang baik. Itu pernyataan. Nah, kemudian juga bisa berupa surat dari dokter. Kalau kalian sakit, biasanya izin sakit itu bisa, ya, berupa surat pernyataan bahwa kalian itu habis dari dokter. Kenapa? Ya, kalian sakit gitu kan, atau mungkin kalian cek sehat biar menyatakan bahwa diri kalian itu sehat. Nah, atau untuk sekarang ini adalah surat pernyataan tentang rapid test bahwa kalian itu tidak terpapar virus, ya, atau tidak terpapar COVID-19 gitu. Nah, kemudian apalagi surat harapan. Surat harapan itu biasanya kalau kalian ingin atau sudah membuat sesuatu atau menyelesaikan pekerjaan, kalian biasanya membuat surat. Ya, surat apa? Harapan. Harapannya setelah kalian melakukan satu aktivitas atau pekerjaan ini, maka kalian akan
atau kalian mengharapkan bla 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 gitu. Itu surat bisa dibuat surat nggak? Bisa, ya, yang ditujukan kepada orang lain. Kemudian surat apa lagi? Banyak ya. Kalau di administrasi umum itu ada beberapa hal yang berkaitan dengan administrasi umum atau administrasi perkantoran yang biasanya itu kalian masuk ke dalam ranah keperusahaan. Berarti itu ada yang namanya surat kerjasama ya antar perusahaan atau disebut dengan juga surat kontrak kerjasama antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Kemudian apa? Surat pembelian atau surat pemesanan ya. Kalian juga bisa membuat surat pembelian bahwa kalian ingin membeli beberapa barang yang tentunya bisa menjadi peningkatan dalam atau perusahaan tersebut, atau bisa juga agar sarpras di dalam perusahaan tersebut dapat terpenuhi atau bisa digunakan dengan baik. Karena apa? Karena produknya baru kan, seperti itu. Kemudian juga ada surat penerimaan atau pengeluaran. Biasanya itu kalau kalian telah melakukan satu penerimaan ya dari orang lain atau perusahaan lain yang kemudian kalian buat nota atau kalian buat satu penulisan laporan bahwa kalian telah menerima beberapa atau sekian banyak daripada surat yang masuk gitu ya. Kemudian kalau pengeluaran berarti itu apa pengeluarannya? Kalau penerima pengeluaran ini bisa berupa uang ya, bisa berupa uang. Biasanya kalau penerimaan itu kan berapa penerimaan atau juga modal yang ternyata masuk ke dalam perusahaan tersebut untuk kemudian dijadikan sebuah laporan yang akan menjadi pertimbangan dari penghasilan perusahaan tersebut. Ya gitu. Penerimaan itu bisa juga penerimaan surat atau penerimaan barang, bisa juga penerimaan berupa uang gitu ya. Pengeluaran juga bisa berupa sarpras atau barang, kemudian juga bisa pengeluaran dalam bentuk objek tertentu yaitu manusia juga, SDM-nya. Ya, bahwa ternyata dalam bulan ini ada satu karyawan yang keluar. Itu bisa juga dibuat surat pengeluaran. Ya, surat pengeluaran pemberitahuan bahwa ternyata ada satu karyawan yang keluar dari perusahaan tersebut. Karena apa kan? Nah, itu ada lagi ya untuk pernyataan tersebut. Nah, kemudian pengeluaran juga bisa berupa uang, bahwa ternyata dalam bulan ini ada pengeluaran. Setiap perusahaan pasti ada yang namanya surat penerimaan dan surat pengeluaran, atau bisa juga ini umum ya, berarti ini tidak hanya uang tapi juga bisa yang lain. Kemudian juga surat pengadaan. Biasanya kalau seandainya memang satu perusahaan tersebut ingin membuat satu pengadaan tertentu yang jumlahnya lumayan banyak, biasanya ada surat pengadaan yang bisa dipertimbangkan oleh perusahaan untuk dapat membeli ya atau memiliki daripada sesuatu yang akan diadakan tersebut, ya kan? Bisa juga berupa sarpras, kemudian juga bisa berupa yang lain gitu ya. Kemudian surat pengaduan ya. Kalau surat pengaduan ini biasanya itu ditujukan oleh orang lain ya, ditujukan oleh orang lain. Ya, maksudnya adalah surat diberitahukan bahwa dari orang lain itu kepada perusahaan kita ternyata ada hasil yang kurang memuaskan. Itu bisa juga seperti itu ya. Atau mungkin juga bisa berupa sikap yang kurang baik dari karyawan atau karyawati yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Kemudian adalah surat lamaran pekerjaan. Nah, yang akan kita bahas ini. Kemudian adalah surat pengunduran diri dari karyawan. Kemudian ada surat kenaikan jabatan dari atasan kepada bawahan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini adalah tahap awal daripada kita memahami tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Baik, terima kasih semuanya. Bapak ucapkan kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.